Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat pagi, hari ini kita mulai dari kitab yang baru dan petunjuk yang baru, yaitu kitab Isra yang disampaikan oleh Pastor Jason. Dimulai dari zaman yang baru. Di zaman ini dilihat hal yang tidak mudah, sebab mengalami perubahan besar di dalam era kerajaan selatan Israel diruntuhkan dan diruntuhkan oleh kerajaan Babel. Kemudian juga dimusnahkan juga dengan raja dari Persia. Jadi negara itu diruntuhkan dalam 2 kali. Jadi ini satu perubahan situasi generasi yang besar dan banyak hal yang sangat sulit. Sebab ada perang dan juga ada pertukaran pemerintahan. Dalam peperangan banyak orang yang mati. Dulu saya tidak begitu mengerti tentang konsep pertukaran dalam pemerintahan, seperti orang berkata kepada saya, kalau Presiden Amerika, kamu tinggal di Amerika, maka kepala kantor pos di sekitarmu pun juga akan diganti, dan satu persatu yang akhirnya sampai di kepala dari kantor pos pun akan diganti. Dulu saya tidak mengerti. Taiwan juga mengadakan pemilihan umum dan ternyata juga demikian. Dan di dalam pemilihan umum, dan ini peperangan yang mengakibatkan yang merugikan banyak orang mati, seperti Israel dan Ukraina yang masih terus dalam peperangan, dan satu negara mungkin tidak tahu jalan harus bagaimana dilalui di zaman yang sangat dalam kekacauan. Kita di televisi melihat sana perang sini perang. Mungkin kamu akan menerima surat panggilan untuk menjadi militer. Sesuatu ada ketetapan yang awal, seperti di ayat pertama dikatakan, pada zaman pertama zaman Kores, raja negeri Persia, semua pemerintahan telah beralih. Sekarang sampai di kitab Isra pasal pertama, satu generasi baru yang orang Israel 3 kali diangkut ke pembuangan, dan kemudian ada 3 kali gelombang untuk mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan di sini yang pertama kali, dengan tema di hari ini, Allah menyertai umatnya. Ayat 1 sampai dengan 4, panggilan besar dari zaman. Dan panggilan ini bagaimana dimulai? Zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan atau tulis pengumuman ini. Ayat kedua,
Beginilah pemerintahan Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini sulit untuk dipikirkan. Di dunia pada waktu itu orang yang sangat berkuasa tiba-tiba berkata, Tuhan telah dikaruniakan kepadanya. Dia tidak memberikan jasanya kepada diri sendiri, tetapi di sini dikatakan Tuhan menugaskan dia untuk mendirikan rumahnya. Hal ini sulit untuk dipercaya kalau bukan karena dari Allah. Di sini dikatakan untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sebelum Allah bekerja terlebih dahulu, Ia telah memberitahukan dan telah diberitakan, dan perkara ini terjadi sekitar 200-an tahun. Di nubuatan Yesaya telah dikatakan bahwa Allah akan memakai Raja Kores. Kalau dipakai di kita sekarang, bukan di zaman dinasti ada seorang Raja Kores akan diangkat. Ini satu perkara yang sangat jauh, dan sampai pada Yeremia, dan Yeremia telah mengatakan bahwa setelah di pembuangan mereka 70 tahun kemudian mereka akan kembali lagi dari Babel. Dan sampai di saat ini Kores berkata, ini yang dikaruniakan kepadaku, sekarang aku mendirikan rumah bagi Allah. Kita merasa ini tidak mungkin sebab negara telah diruntuhkan, bahkan Allah seperti tidak punya kekuatan, telah dikalahkan oleh Allah orang lain. Allah ini dikalahkan oleh Allah negara lain. Tapi di sini Kores berkata bahwa dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dalam kata ini ada satu yang sangat menggerakkan. Pertama, di ayat pertama, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia. Apa itu menggerakkan? Kata ini di kitab Keluaran, bagaimana Allah dia menggerakkan sarangnya, bagaimana Raja Wali menggerakkan sarangnya. Mengapa Raja Wali hendak menggerakkan sarangnya? Sejak bayi lahir dia berada di dalam sarangnya, dan dia harus terbang. Dia tidak terbang, dia takut. Jadi Raja Wali itu dia menggerakkan Raja Wali kecil, jadi dia sangat takut, dan di situ berteriak. Jadi dia sangat takut. Mungkin berpikir akan mati. Raja Wali, ayah ibu mungkin akan mengangkat dia kembali ke dalam sarangnya agar beberapa hari ketakutannya bisa tenang, kemudian baru menggerakkan dia. Ini berulang kali, dan sehingga karakter elangnya Raja Walinya akan timbul dan digerakkan beberapa kali. Dan menggerakkan ini di dalam Alkitab jumlah yang muncul tidak banyak. Pertama di kitab Hakim-Hakim, Deborah, bahwa Deborah bangkit
di zaman itu seperti laki-laki tidak ada gunanya, maka Allah menggerakkan hati Nabi Deborah untuk dibangkit, kemudian dia pun mengambil alih. Dan di sini Allah menggerakkan hati Raja Kores. Kalau dia tidak melakukan, maka hatinya tidak bisa tenang, sebab dia tahu ia digerakkan oleh Allah. Kemudian dia memberikan pengumuman kepada orang di seluruh bumi, yang dikatakan di ayat pertama. Kemudian dia mengumumkan untuk mendirikan bait suci di ayat ketiga. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Allah lewat Raja Kores panggilan ini diberitakan. Di antara kita, kalau kamu bersedia untuk menanggapi, maka ia berkata, kiranya Tuhan menyertai orang itu. Dan bagaimana Allah menyertai kita? Sebab kita menanggapi panggilannya. Yang kita lakukan, Allah yang ingin Allah lakukan, Allah pasti akan menjaga. Jadi setiap generasi ada panggilan dalam generasi tersebut, dan siapa yang bersedia untuk menanggapi, yaitu orang-orang yang menolong. Jadi seluruh penduduk Yehuda pun digerakkan hatinya, sekitar 50.000 orang. Kemudian ayat 5 sampai 11, menanggapi panggilan generasi. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat kelima, di sini Allah terlebih dahulu menggerakkan hati Kores, kemudian memberikan pengumuman. Di situ dia memanggil orang-orang Israel. Ayat ke-5, yakni setiap orang yang digerakkan Allah hatinya, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi Allah tidak hanya menggerakkan seorang saja melakukan pekerjaannya, tetapi sekelompok orang, satu komunitas, satu orang di zaman itu. Kita setiap orang harus menanggapi panggilan di zaman. Pada situasi zaman demikian, kita melihat kerajaan selatan Yehuda sekitar 500 Babel 559 Masehi diruntuhkan, kemudian di zaman pemerintahan Kores, jadi di zaman 558 sebelum Masehi. 2 tahun kemudian orang Israel mereka kembali dari pembuangan. Jadi mereka mempersiapkan 2 tahun dan panggilan seterusnya. Ada orang yang bisa tidak ternyenyak, hati mereka pun digerakkan, hati mereka berdegup, sebab mereka dapat merasakan kerajaan Yehuda. Mereka diruntuhkan sudah 70 tahun dan mereka di pembuangan sudah 70 tahun.
dan di masa-masa hidup mereka sekitar 70 tahun. Jadi menerima panggilan orang-orang yang menerima panggilan itu, mereka tidak pernah ke Yerusalem. 150 kilometer jauhnya pernah dengar, tetapi tidak pernah dengar bagaimana berangkat ke sana. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian mereka berkemas hendak pergi. Mungkin kamu berpikir banyak perkara dan bagaimana dengan pekerjaan saya? Mungkin aku sudah tidak ada lagi tabungan lagi di sana, harus ada mendirikan rumah dan anak-anak saya harus sekolah. Apa yang harus saya kerjakan? Ya demikianlah yang mereka hadapi. Panggilan telah diberitakan, hati mereka telah digerakkan, tetapi masa depan yang merupakan di depan mata harus menghadapi gunung yang besar yang sebelumnya belum pernah mereka lewati, dan tidak dapat mencari orang untuk bertanya. Saling bertanya pun bersama, kita pun tidak pernah ke Yerusalem. Dan bagaimana tentang pendidikan anak kita, ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi saya harus mengambil keputusan apakah saya harus menanggapi atau tidak. Setelah persiapan 2 tahun, bertepatan genap 70 tahun, mereka pun berangkat. Setiap hari melakukan pekerjaan sendiri, tetapi panggilan ini datang merupakan hal yang menggetarkan. Ingat saya waktu kerja, saya hendak ditugaskan di Amerika 1 tahun. Saya melihat para pejabat berkata bahwa Jason Wong bulan berapa kamu datang ke satu tempat melaporkan diri di Amerika. Di situ kamu harus pikir waktu itu sudah menjadikan seorang militer, jadi segala sesuatu harus diputuskan, dan istri anak semua juga harus diputuskan. Keputusan ini harus diambil 2 tahun. Jadi dalam 2 minggu, setelah 2 minggu waktu itu, nubuat Nabi langsung berkata, langsung berhenti bekerja. Kemudian saya mikirkan 2 minggu, langsung saya berhenti bekerja. 2 bulan kemudian saya pergi dari Taiwan. Sama halnya. Kembali segala halnya diputuskan, sebab kamu tidak tahu Allah hendak menyuruh kamu di mana kamu pergi. Kamu pergi ke Amerika, kemudian di seluruh dunia kamu harus pergi. Jadi tempat berdiri lebih lagi bersih dalam persiapan 1 tahun kebalik lagi ke Hong Kong, tempat yang belum pernah saya datangi. Tapi sekarang saya merasa Hong Kong sangat cocok untuk saya. AC-nya cukup kuat. Di Hong Kong ada pembantu rumah tangga sangat baik, dan di Hong Kong mengerjakan pekerjaan Allah sangat baik. Sebab di Hong Kong harga sangat mahal. Harga dimanapun
di Hong Kong di seluruh dunia urutan ketiga yang termahal. Maka kamu akan merasakan di tempat lain agak murah. Jadi satu di pekerjaan ladang Tuhan itu sangat baik yang tak pernah dipikirkan. Saya hanya di situ menanti bagaimana Allah menuntun dan Allah membimbing sampai sekarang. Jadi dalam hidup seseorang akan menghadapi sesuatu dengan seketika. Tapi menghadapi keputusan itu kita harus mengambil pilihan apakah itu datang dari Allah, dan kita harus membuat persiapan. Dalam persiapan selamanya tidak cukup. Dalam setahun saya di Amerika saya ikuti sekolah pembahas Alkitab. Setiap semester cuma satu Injil dalam satu kitab, dan akhirnya saya tidak tahu apa yang mereka sampaikan, termasuk kitab Wahyu. Saya tidak tahu apa yang mereka bahas. Saya mengandalkan dalam 4 kitab. Saya datang ke Hong Kong padahal Alkitab 6 kitab. Saya datang ke Hong Kong dengan bermodalkan ini. Sesungguhnya belum siap, tetapi Allah telah memberi 1 tahun waktu. Jadi menggunakan 2 bulan untuk pindah rumah, 1 tahun persiapan, pelengkapan. Maka demikian saya datang di Hong Kong. Tetapi gerakan Allah itu sangat nyata. Saya kasih tahu, Allah menggerakkan hati itu sangatlah nyata. Dia bukan hanya menggerakkan hatimu sendiri, tetapi satu zaman yang besar datang, maka masing-masing pun dapat merasakan dan masing-masing pun akan menghadapi pergumulan. Dan bagi yang bersedia untuk melangkah, maka Allah akan menyertai orang itu, sebab Allah hendak bekerja. Jadi pada saat kita mengikuti, maka Allah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya, maka zaman yang baru pun terbuka. Jadi setiap generasi atau setiap zaman Allah mempersiapkan orang-orang. Kita pun semua sesungguhnya dalam jangka persiapan dan panggilan ini, seketika dia datang terhadap Abraham. Di umur 70 tahun Allah menyuruh dia untuk meninggalkan suku keluarga mereka 70 tahun. Ini hal yang bagaimana? Tetapi pada saat panggilan itu datang, ia pun berangkat seperti orang Israel mereka di Yerusalem, di padang gurun. Ada pada awan api, ada tiang awan. Kapan waktunya tiang awan dan api itu bergerak tidak ada tahu. Yang tahu pada saat awan bergerak, mereka segera berkemas dan berangkat. Di mana mereka berada mereka tidak tahu. Jadi menanti Tuhan menentukan arahnya. Kalau di situ mereka harus berkemah, mereka pun berkemah di situ. Jadi kita hidup harus secara simpel dan juga harus siap siaga, punya persiapan. Suatu waktu kita akan pergi. Suatu waktu kita harus berkemas berangkat. Ada kalanya tapi kita merasa hanya di situ menanti dalam setahun, seumur hidup. Hari-hari sepertinya sama saja, tetapi di sini hiduplah dengan sungguh-sungguh, bahwa kalau Allah menyuruh kita berangkat, kita pun bergerak.
kita pun berangkat. Maka kamu menemukan dengan berani kita melangkah, bukan hanya kamu seorang diri, rupanya puluhan sampai jutaan orang yang membawa perubahan besar pada zaman. Dan sekarang kita di zaman akhir, kita pun mempersiapkan. Mungkin mereka sudah dapat merasakan dan merasa kamu akan meninggalkan Hong Kong. Kalau perasaan ini kamu terus menolak, tidak kamu selesaikan, itu yang nyata. Ini nyata. Seperti beberapa tahun yang lalu, saya tahu bahwa saya harus melayani penuh. Tapi saya merasa kalau Tuhan Engkau tidak menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan kerjakan. Sebab saya harus melepaskan sesuatu, tapi harus mengikuti Allah yang tanpa tujuan. Pada saatnya tiba, maka kita bergerak, kita pun bangkit. Allah akan menggerakkan hatimu. Allah bekerja di setiap zaman, terlebih lagi bagi gereja, saudara-saudari gereja 611, dan juga Allah terhadap seluruh dunia juga menggerakkannya, sebab pekerjaan akan menghadapi juga di seluruh zaman. Tetapi Dia akan memilih orang, Dia akan memilih gerejanya. Dia akan terlebih dahulu membangkitkan gereja-gerejanya kan. Jadi gereja dalam wilayah gereja Cina, jangan ragu, kita pasti dipilih. Jadi di antara kita, suatu hari kamu akan digerakkan hatimu oleh Tuhan. Jadi kamu jangan khawatir, sebab Allah akan menyertai orang itu. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Yang kita pikirkan Allah telah juga dulu telah dihadapi orang. Kamu berpikir 10 perkara. Dulu orang-orang yang dipanggil juga pernah memikirkan hal itu. Jadi persiapkanlah dirimu sendiri, panggilan Tuhan akan datang, dan maka kita akan masuk dalam zaman yang mulia. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau menanggapi panggilan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Mohon Engkau di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami, menuntun kami. Haleluya.
Tuhan, kami meninggikan Engkau. Engkau ada panggilan dalam hidup kami. Kami setiap orang datang di hadapan Engkau. Terlebih dahulu kami meninggikan Engkau, sebab Engkau memanggil kami memuji Engkau. Engkau memanggil kami sebagai anak-anak. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan atas panggilannya kepada kita. Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami setiap orang datang di bait suci-Mu, di gereja-Mu, mengenal Engkau. Tuhan, memuji Engkau. Engkau memilih kami di tempat ini di Hong Kong, bahkan kan waktu lahir sudah berada di Hong Kong. Terima kasih Tuhan, sebab dari kami lahir pun kami telah dipilih. Tuhan, terima kasih. Dan padaku anak ayah ibuku juga percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anugerah-Mu. Engkau memilih kami dari tengah-tengah penyembahan berhala, membawa kami dalam kerajaan-Mu. Ini anugerah yang besar dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berterima kasih di generasi kami sebelumnya, ayah ibu waktu mereka di Cina datang di Hong Kong, sehingga kami di Hong Kong di tempat ini bisa percaya Tuhan. Di masa itu banyak para misionaris pergi ke tempat-tempat pedalaman memberikan susu atau roti. Demikian mereka membawa ayah ibu kami ke gereja. Tuhan, aku berterima kepadamu. Di zaman itu kamu membangkitkan di negeri Hong Kong ini untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu padaku, dan berkata membawa orang dari gelap menuju terang dan membawa kepada Allah, dan bagi yang percaya pada Engkau akan mendapatkan warisan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan, Engkau mendengar doa kami baik bersuara maupun tidak. Mereka berdoa untuk negara, keluarga mereka. Tuhan, demikian juga baik yang bersuara atau tidak bersuara, Engkau telah mendengar, sebab Engkau tahu di dalam hati kami yang kami pegang akan berkat yang diselamati. Berkat keselamatan ini kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam hidup kami bisa berdoa, bersandar kepada Engkau, dan juga pada kami ada yang Maha Kuasa melindungi kami, menjaga kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Puja Engkau akan kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu. Segala yang baik Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara semua, hari ini lewat renungan pagi ini berkata untuk menanggapi panggilan zaman. Kamu tahu di dalam hidupmu ada panggilan, tetapi kamu menghadapi panggilan itu hatimu selalu merasa khawatir dan terbeban, bahkan takut, bahkan kamu akan berpikir banyak hal, bahkan mengadakan banyak persiapan. Kalau itu adalah kamu, silakan maju di depan atau yang di online untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu. Kita bisa menanggapi panggilan itu bukan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi itu adalah gerakan dari Tuhan. Ya, kita biarlah Tuhan untuk menggerakkan hati kita. Jadi hati kita bersyukur, roh Allah ada pada kita. Dia bersedia melihat kita menanggapi panggilan di dalam segala hal, di dalam kesulitan. Kita berani untuk keluar mengatasi segala kesulitan, penderitaan, atau pikiran kita atau akal kita. Kita bisa berdoa daripada Tuhan, dan juga kami mengundang saudara-saudara yang lain
Kalau kamu ingin menopang orang lain, kamu bisa di situ saling menampakkan tanganmu di sama dengan dia, sebab kamu tahu bahwa panggilan surgawi ini adalah jalan surgawi, panggilan surgawi. Di bumi kita ada gereja, ada jemaatnya yang saling menopang, dan juga di belakang ada orang yang mendoakan mereka. Kiranya kasih Tuhan mengalir dan kita saling menopang, sehingga kita bisa terus untuk menyebarkan semua, menerima kasih Tuhan, agar kasih ini di bawah kaki Tuhan semakin disebarkan. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Kiranya kasih-Mu, tumpangan-Mu, keberanian dan kasih-Mu Engkau berikan kepada saudara-saudari kami. Dalam kasih tidak ada ketakutan yang datang dari Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Engkau penuhi saudara-saudari kami. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, mohon Engkau menggerakkan hatiku, aku di sini, agar aku dapat merasakan Engkau. Bagaimana Engkau menggerakkan mereka di zaman Raja Persia, bahkan orang-orang yang di sana Tuhan. Demikian juga Engkau menggerakkan hati kami. Mohon Tuhan Roh-Nya memenuhi kita, mengatasi segala kesulitan atau penalaran Tuhan dari Engkau. Dalam pikiran kami merasa tidak mungkin, tapi tiada yang mustahil di dalam Engkau. Di dalam Engkau tiada yang mustahil. Allah yang di surga, gerakanlah hati kami agar kami menanggapi panggilan-Mu bagi Hong Kong negara kami, dan juga Tuhan, sertai kami dalam generasi yang besar ini. Tuhan, sertai. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersedia, gerakkanlah hati kami, sehingga kami merasakan rasa yang keaman, sebab kami bersedia untuk Engkau bangkitkan, Engkau bangun. Tuhan, tolonglah kami bersedia untuk mengikuti Tuhan, agar gereja-Mu mengikuti Engkau di zaman yang sekarang. Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Orang Cina harus Engkau pakai oleh Engkau, Tuhan. Gereja 611 Engkau bangkitkan untuk Engkau pakai. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih.
itu hendak memakai kita setiap orang. Roh Allah menggerakkan hati kita untuk kita bangkit di sekolah, liburan sekolah, dimanapun mereka kita untuk pembangkitan rohani ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Dan kita bulan 8 ada revival, dan 7 ada anak muda yang di camp untuk mempersiapkan kegiatan di liburan sekolah. Dan di Mercy ada para ayah ibu anak-anak yang telah mempersiapkan diri mereka untuk menuju kemudian untuk trim jaga pantai di Kohong di Taiwannya, kemudian di Taipo 611 di New Group. Kita bersama untuk agar Tuhan mendengar doa kita, agar kebangkitan rohani gereja 611. Tuhan, Engkau dengar kita berdoa untuk setiap kebaktian baik dari orang tua, anak muda, kita berdoa juga untuk sekarang ada trip jangka pendek yang di Jepang, agar kita berdoa agar api pemulihan rohani ini menyala pada mereka. Haleluya. Setiap kebaktian mengambil kebaktian Tuhan, kiranya Engkau mengalami akan hadirat-Mu dan penyertaan-Mu sehingga mereka mengatakan Tuhan. Untuk kebaktian anak muda dalam kegiatan libur sekolah, kami berdoa Tuhan agar untuk juga pertemuan konferensi KKR bagi anak remaja Tuhan, agar dalam rancangan ini penuh dengan hikmat dari Engkau, dan juga Engkau memberkati setiap anak remaja yang bagi mereka yang ikut serta. Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka agar mereka jangan takut untuk cuaca panas, tetapi mereka bersedia datang ke gereja untuk mengalami dengan Allah sendiri. Dan Tuhan, Engkau menggerakkan generasi kami berikutnya, generasi anak muda, agar hati mereka seluruhnya kembali kepada Engkau dan dipakai oleh Engkau, dinyalakan oleh Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa. Engkau menggerakkan hati pada seluruh gereja bagaimana menanggapi panggilan dari-Mu untuk pemulihan rohani ini, agar kami bersyukur kepada Engkau, Raja zaman Kores, Raja Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia, sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia,
segala kerajaan di bumi untuk dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia akan datang dan disokong oleh penduduk setempat dengan emas dan perak, harta benda dan ternak, di samping di persembahan sukarela bagi rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan untuk pembangunan kita, baik di Hong Kong, baik di Taiwan, untuk pembangunan bait suci. Di sini kita bisa melihat bahwa siapa yang hatinya Tuhan akan di sini Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk membangun bait sucinya. Sebab di setiap bait suci di mana Allah itu diam, kita mohon Tuhan untuk menggerakkan hati orang-orang untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Baik itu pekerja-pekerja dan segala kebutuhan, mohon Tuhan. Kami berdoa untuk Wonderful 611 untuk di Macau, agar mereka memilih tempatnya disediakan, agar Tuhan memberikan mereka tempat yang cocok yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan, mohon Engkau berikan hikmat kepada pendirian rumah suci, baik itu bahan-bahan atau para pekerja, bahkan tempat. Tuhan, ingatkan hati-hati Tuhan dan kebutuhan agar orang bisa bertemu dengan Engkau. Tuhan, bangkitkanlah para untuk proses proyek pembangunan ini, agar mereka mendapatkan hikmat baik kebutuhan, rancangan atas Tuhan Engkau. Kita berdoa juga untuk gereja 611, baik di Chunwan sini, baik di Chongzhou, di Keruk, agar Injil Tuhan terus disebarkan di sana. Berseru menuju Tuhan, bawa aku masuk dalam hadirat-Mu. Aku tidak puas hanya berhenti sampai di sini.
ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allah menyertai, biar ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Mari kita letakkan tangan kita di atas hati kita dan katakan pada Tuhan, Tuhan, aku bersedia membangun bait suci hidupku. Mengapa kita bisa datang ke rumah pagi, kita menyalakan lampu? Sebab kami rindu Tuhan, Engkau membangun hidup kami. Hidup kami dibangun dengan firman-Mu. Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, untuk sebagai ganti dari kecil hingga dewasa, dari tempat kami, ayah kami, masyarakat, ibu kami yang membentuk dari kehidupan kami, satu persatu Tuhan Engkau ambil, Engkau runtuhkan. Biarlah hidup kami Engkau bangun kembali dengan kebenaran-Mu sebagai tiang dalam kehidupan kami. Bangunlah nilai-nilai inti kebenaran dalam hidup kami agar kami mengikuti Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, dan setiap dalam firman-Mu Tuhan kami berkata, kami katakan amin. Kebenaran-Mu, firman-Mu ada di dalam kami, katakan amin. Tuhan, Engkau menggerakkan hati kami. Kami berkata Tuhan, amin. Lebih sedikit lagi benaran, bahkan hal-hal yang mengatasi segala benaran yang datang dari Tuhan ada di dalam kami. Lebih banyak lagi Tuhan, berikanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara semua. Roh Allah menyertai-Mu dimanapun kamu berada, baik kamu keluar masukmu, ada Roh Kudus yang menuntunmu. Kiranya Tuhan mengurapimu, memberkatimu, segala milikmu yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kita kemuliaan bagi Tuhan, kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.